Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Di video kali ini, gue tertarik untuk ngebahas salah satu anime paling menarik perhatian gue di musim summer kemarin, yaitu anime Dark Gathering. Anime apa ini, dan apakah animenya bagus? Kalau kalian penasaran, langsung aja mari kita bahas. Buat yang nggak tahu, Dark Gathering adalah anime dengan genre horor. Dan kalau disuruh mendeskripsikan anime ini hanya dalam satu kalimat, maka gue akan menyebut Dark Gathering sebagai Pokemon versi horor. Anime ini bercerita tentang seorang pria mantan hikikomori bernama Keitaro yang mencoba kembali berbaur dengan masyarakat. Alasan Keitaro menjadi hikikomori karena dia trauma setelah ngebuat teman dekatnya ikut menjadi korban dari kutukan. Dan dia takut kalau akan ada orang lain yang juga ikut terkena kutukan. Nah, di saat Keitaro mencoba berbaur kembali dengan masyarakat, dia memutuskan untuk bekerja sebagai guru privat. Dan dia pun mendapatkan tugas untuk mengajar seorang bocah indigo bernama Yayoi. Disinilah cerita horornya dimulai, di mana Keitaro akan ikut bersama Yayoi dan juga Eiko untuk berhadapan melawan para hantu dan juga fenomena supranatural. Ketika gue buat konten ini, anime Dark Gathering baru saja sampai di episode ke-12 dan season satunya bakalan tamat di episode 25. Jadi video ini bakalan berisi pendapat gue setelah nonton core 1 dari season satunya. Seperti yang gue bilang tadi, Dark Gathering adalah anime horor dan asal kalian tahu, gue pribadi adalah orang yang paling malas nonton anime horor. Alasan kenapa gue nggak suka horor karena gue punya pengalaman yang tidak menyenangkan dengan genre semacam ini. Di kepala gue, anime horor akan selalu identik dengan cerita yang menjijikan, banyak karakter yang mati tragis, dan juga adegan gore super sadis. Contoh anime Another, di mana salah satu karakternya mati kena payung. Sampai saat ini, gue masih nggak kuat ngelihat scene itu. Contoh lainnya ada di anime Shiki. Gue ingat banget di anime itu ada karakter cewek yang mati karena kepalanya keinjak traktor. Ada juga anime Blood-C, di mana karakternya dibuat mati secara brutal, dan juga anime Higurashi yang berkali-kali ngeliatin karakternya mati. Dan yang paling ultimate buat gua adalah anime Corpse Party yang penuh dengan usus terbelah dan juga badan terpisah. Nah, semua pengalaman itu ngebuat gua sangat menjauhi anime horor, dan bisa dibilang sangat sedikit anime horor yang pernah gua tonton sampai detik ini. Sampai akhirnya gua berhasil nemu anime horor yang tidak ada unsur bunuh-bunuhan super sadis, tidak ada scene manusia terbelah, dan juga tidak ada scene orang mati secara tragis. Ya, benar, anime itu adalah Miyuruko-chan. Berkat anime itu, gue pun sadar kalau gue ternyata masih bisa menikmati anime horor asalkan horornya berfokus ke hantu dan bukan fokus ke sesuatu yang sadis. Bahkan saking sukanya, sampai sekarang pun gue masih ngikutin versi mangganya Miyuruko-chan. Setelah Miyuruko-chan, akhirnya gue nemu satu lagi anime horor yang masih bisa gue terima. Dan ini adalah anime yang bakalan gue bahas di video ini, yaitu Dark Gathering atau mengumpulkan kegelapan. Waduh. Awalnya gue gak ada niat buat nonton anime ini, tapi karena ada orang yang ngedem panjang lebar dan dia ngasih beberapa alasan kenapa gue harus nonton anime Dark Gathering, gue pun penasaran buat nonton anime ini. Dan setelah nonton 3 episode pertamanya, gue sama sekali tidak bisa berhenti dan lanjut sampai episode ke-9. Detik itu pun gue sadar kalau Dark Gathering adalah anime horor yang bagus banget dan masih bisa gue nikmati. Sebagai anime horor, Dark Gathering bukanlah anime yang bisa ngebuat gue takut, tapi anime ini berhasil ngasih perasaan tegang pada banyak kesempatan. Salah satu momen paling menegangkan ada di episode 9, ketika karakter kita naik lift dan tiba-tiba muncul jumpscare setan yang lagi nungguin mereka di luar lift. Bukan cuma mereka, bahkan gue yang nonton pun ikutan kaget waktu ngelihat scene ini. Momen berikutnya ada di episode 7, waktu mereka pergi ke terowongan angker buat nyari setan. Dan MC kita ngelihat ada orang yang lagi tergeletak di belakang mobil. Tapi ketika mereka mau mundur, setannya malah tiba-tiba muncul di kaca depan mobil. Satu lagi momen horor yang paling seru ada di episode ke-12, di mana MC kita sadar kalau mereka lagi berada di dalam area yang penuh setan. Dan ternyata area itu digambarkan sebagai perut setan raksasa yang lagi hamil. Selain itu, anime ini juga pintar banget ngebuat cliffhanger di bagian akhir episodenya. Hampir setiap episode pasti selalu ditutup dengan scene yang menegangkan. Dari yang awalnya kita kira masalahnya sudah selesai dan ceritanya bakalan jadi lebih santai, tiba-tiba muncul sebuah plot twist yang ngebuat tensi ceritanya kembali naik. Salah satu cliffhanger paling keren ada di episode 9, ketika dewa tiba-tiba saja muncul dan semua setan koleksinya Yayoi ingin balas dendam ke dewa itu. Kalau kalian nonton anime ini, gue jamin sebagian besar plot yang ada di anime ini pasti berada di luar perkiraan kalian. Mulai dari episode 1 sampai episode 12, anime ini selalu berhasil ngebuat gue terkejut dengan jalan ceritanya dan juga variasi setannya. Cara mereka menghadapi setan pun selalu berbeda, tergantung dengan jenis setan yang mereka hadapi. Nah, satu hal yang beda sekaligus paling menarik di anime ini adalah metode yang mereka gunakan untuk melawan setan. Cara yang mereka gunakan sangat berbeda dari kebanyakan anime sejenis dengan tema yang serupa. Mereka tidak bertarung melawan setan dengan kekuatan super seperti Jujutsu Kaisen dan Aono Exorcist. Dan mereka juga tidak bertarung melawan setan sambil bawa pedang seperti di Kimetsu no Yaiba. Dan juga mereka tidak mengusir setan dengan kekuatan dukun seperti di Miyuruko-chan. Tapi mereka justru bertarung melawan setan dengan menggunakan setan lain, alias setan di anime ini sudah seperti Pokemon yang bisa ditangkap dan saling diadu.
Di bagian awal memang masih belum kelihatan, tapi masuk episode 6 ke atas, unsur Pokemonnya baru mulai kelihatan. Di episode ini mereka berhadapan melawan segerombolan setan, dan salah satu setan itu merasuki tubuhnya Eiko. Lalu untuk melepas setan dari tubuhnya Eiko, mereka harus menangkap semua setan yang ada di sana dan mencari tahu siapakah setan yang merasuki tubuhnya Eiko. Nah, cara mereka menangkap semua setan itu adalah dengan memasukkan setan tersebut ke dalam boneka kain berisi beras. Sama persis seperti Pokemon, di mana kita bisa menangkap Pokemon dengan menggunakan Pokeball. Di episode ini juga ada scene yang ngeliatin Yayoi lagi ngelempar boneka berisi setan untuk digunakan melawan gerombolan setan lain. Dan boneka itu kemudian ditarik kembali dengan menggunakan tali. Scene ini mirip banget seperti Pokemon, di mana Yayoi seperti lagi ngelempar Pokeball buat ngeluarin Pokemonnya. Nah, yang lebih Pokemon lagi ada di episode 9, dan ini adalah episode yang paling bagus sejauh ini. Di bagian akhir episode ini, Yayoi bertemu dengan dewa, dan semua setan koleksinya marah karena mereka ingin membalas dewa itu. Lalu episode ini ditutup dengan cliffhanger super keren, di mana Yayoi menantang dewa tersebut. Ketika pertama kali ngeliat scene ini, lagi-lagi yang di kepala gua adalah Pokemon. Scene Yayoi di sini sudah seperti deklarasi seorang Pokemon trainer yang pengen nangkap Pokemon legendaris. Karena Pokemon legendaris sudah pasti kuat, makanya dibutuhkan Pokemon yang tidak kalah kuat untuk bisa nangkap si Pokemon legendaris itu. Sama seperti kasusnya Yayoi, di mana dia ingin mempersiapkan banyak setan kuat agar dia bisa menangkap dewa itu dan menjadikannya sebagai koleksinya. Masuk episode 10, kita diperkenalkan dengan sebuah istilah baru yang disebut tamatan atau graduate. Ini adalah istilah untuk setan yang sudah bertambah kuat melebihi setan biasa, dengan tingkat bahaya yang lebih tinggi daripada setan biasa. Bahkan Yayoi harus menggunakan segel berlapis untuk bisa menenangkan setan ini. Kalau di Pokemon, istilah tamatan sudah seperti evolusi. Jadi setan di anime Dark Gathering juga punya tingkatan evolusi sama seperti evolusi di Pokemon. Masuk episode 12, anime ini semakin mirip dengan Pokemon. Di episode ini, Yayoi pergi ke salah satu tempat angker untuk menangkap setan tamatan baru, dan dia membawa setan tamatan miliknya untuk diadu dengan setan yang ada di tempat angker itu. Lalu terjadilah pertarungan antar Pokemon yang sudah berevolusi, alias pertarungan antar setan tamatan. Dan ketika setan itu melemah, Yayoi pun menangkap setan tersebut dan dimasukkan ke dalam Pokeball alias bonekanya. Kurang mirip apa coba dengan Pokemon? Kalau di Pokemon kan juga sama tuh, kita harus ngebuat Pokemonnya lemah dulu baru bisa ditangkap. Sama, di Dark Gathering juga kayak gini, setannya harus diperlemah dulu baru bisa ditangkap. Gue sih penasaran banget ya, ceritanya akan dibawa kemana dan akan berkembang seperti apa. Semenjak episode 9, anime ini semakin kelihatan bagusnya. Jadi kalau kalian masih ragu buat nonton anime ini, saran gue nonton dulu sampai episode 9, atau setidaknya sampai di episode 10 ketika kita diperlihatkan pertarungan antar setan tamatan. Kalau ternyata sampai episode itu kalian masih tetap tidak tertarik, gua rasa kedepannya pun tidak akan ada episode yang bisa buat kalian tertarik. Soalnya buat gua, episode 9 dan 10 adalah titik balik anime ini. Apalagi semenjak episode 10, gue jadi penasaran banget kira-kira apa saja setan tamatan yang sudah Yayoi kumpulkan dan apa saja setan tamatan yang akan dia dapatkan ke depannya. Dan tentu saja, gue juga penasaran apakah Yayoi berhasil mengalahkan dewa atau tidak. Skala ceritanya juga semakin membesar semenjak episode 10, karena kali ini mereka berniat pergi ke semua tempat angker yang ada di Jepang buat ngumpulin banyak setan kuat. Kemungkinan ceritanya bakalan dibuat mirip kayak Zom 100. Kalau Zom 100 adalah anime jalan-jalan berkodok zombie, Dark Gathering sepertinya bakalan jadi anime wisata horor buat ngumpulin Pokemon legendaris alias setan tamatan. Itu tadi pendapat gua soal cerita anime Dark Gathering yang kerasa banget seperti Pokemon versi horor. Sekarang mari kita bahas bagian lainnya. Kalau secara visual, buat gua, yang pertama kali nonton anime ini di Muse Indonesia, kesan pertama gua, visual anime ini kelihatan seperti anime jadul. Rasanya gua kayak lagi nonton anime zaman-zaman gua masih SMP dan SMA. Apalagi desain wajah MC-nya yang buat gua mirip banget kayak wajah karakter utama di anime-anime jadul. Visual anime ini memang tidak terlalu bagus, tapi setidaknya model setannya beneran kelihatan ngeri. Contohnya seperti setan terowongan di episode 7 dan setan batang otak di episode 9. Tapi kalau dibandingkan dengan Miyurko-chan, gua rasa bentuk setan di Miyurko-chan jauh lebih mengerikan. Anime ini juga berhasil membuat boneka miliknya Yayoi terasa hidup. Contoh di episode 1, kita diperlihatkan Yayoi yang lagi nyekik bonekanya dan kelihatan banget kalau boneka itu sangat kesakitan. Contoh lainnya ada di episode 7, di mana boneka yang berisi setan terowongan ketahuan menyelinap ke dalam tasnya Keitaro, dan boneka itu bergetar ketakutan ketika ketahuan sama Yayoi. Semua scene ini bisa kelihatan bagus berkat bantuan dari sound efek horor dan juga musik yang menegangkan. Jadi gue sangat menyarankan kalian buat nonton anime ini dengan headset atau speaker yang besar. Sangat disayangkan kalau kalian nonton anime ini dengan volume yang kecil. Buat gue yang jarang nonton horor, level horor di anime ini tidak begitu mengerikan. Jadi jangan takut karena tidak akan ada scene atau sound efek horor yang berlebihan. Cuma memang ada beberapa scene yang mungkin saja bakalan terasa ngilu bagi beberapa orang. Salah satu contohnya adalah scene rambut yang masuk mulut di episode 2. Kalau nggak salah scene semacam ini diulang 2 kali deh, dengan 2 setan yang berbeda. Nah, kalau ada satu hal yang kurang menurut gua adalah sifatnya si MC, yaitu Keitaro. Di anime ini, Keitaro digambarkan sebagai laki-laki culun dan juga penakut. Dan tentu ini wajar karena dia masih trauma dengan masa lalunya. Tapi masalahnya, kerjaannya dari episode 1 sampai episode 12 cuma teriak doang.
Untungnya orang ini masih berguna sebagai pendeteksi setan dan juga umpan buat narik setan, jadi karakternya Keitaro tidak terlalu beban. Di awal-awal sih memang nyebelin ya ngeliat sifatnya Keitaro yang penakut, tapi semakin berjalannya cerita, sifat penakutnya Keitaro mulai berkurang meskipun dia masih sering teriak. Udah itu aja, kayaknya cuma itu doang yang gua rasa kurang dari anime ini, dan sifat penakutnya si MC adalah bagian yang paling ngeselin buat gua. Tapi sisanya, anime Dark Gathering sudah bagus banget. Meskipun visualnya kerasa kayak anime jadul, tapi penggambaran setannya berhasil dibuat dengan baik, dan kekurangan visualnya pun berhasil ditutupi berkat ceritanya yang sangat menarik. Kalau ada satu anime yang paling gue rekomendasikan selain Isekai di musim summer 2023 kemarin, maka judul teratas yang bakal gue kasih ke kalian adalah anime ini, anime Pokemon rasa horor Dark Gathering. Gimana pendapat kalian nih buat yang udah nonton Dark Gathering? Apakah anime ini bagus banget buat kalian atau justru membosankan? Dan apakah kalian sama seperti gua yang beranggapan kalau Dark Gathering sudah seperti Pokemon? Kapan lagi nih kita bisa lihat setan betulan yang diperlakukan seperti ini? Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semuanya sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.